Susu sapi adalah minuman yang baik untuk rutin dikonsumsi setiap hari, karena susu memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Susu yang biasanya kita minum sudah berbentuk dalam kemasan yang dijual di pasaran, dengan beragam macam cara pengolahan. Bagaimana sih cara-cara pengolahan susu kemasan? Untuk mengetahui itu, Skuy kepoin video ini sampai habis. Karena di video kali ini, Ilmu Giziku akan membahas mengenai macam-macam cara pengolahan susu. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya. Susu adalah cairan berwarna putih yang diperoleh dari hewan seperti sapi atau kambing. Susu merupakan bahan makanan yang kaya akan zat gizi karena susu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Karena kandungannya yang sangat bergizi inilah, susu menjadi salah satu minuman yang dikonsumsi oleh setiap orang di segala usia. Selain dari kandungan zat gizinya, susu juga memiliki beragam manfaat yang sangat berguna untuk menjaga dan melindungi tubuh manusia. Susu segar merupakan susu yang belum mendapatkan proses pengolahan, alias masih murni hasil dari pemerahan. Susu murni ini sebenarnya bisa langsung dikonsumsi. Akan tetapi, alangkah baiknya jika minum susu yang sudah diolah. Karena susu sapi yang baru saja diperah bisa saja terkontaminasi oleh beragam macam bakteri. Susu murni kaya akan zat gizi dan kandungan air yang tinggi, serta memiliki tingkat keasaman yang netral. Kondisi inilah yang mengakibatkan susu murni menjadi tempat yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Oleh karena itu, susu yang sudah melalui proses pengolahan akan lebih aman untuk diminum karena bakteri-bakteri tersebut sudah mati. Susu olahan yang biasa kita temukan adalah susu UHT, steril, dan bubuk, karena sudah tertera pada kemasan produk. Tapi ternyata produk susu lain juga melalui cara pengolahan loh, yaitu susu pasteurisasi. Pertama, susu UHT atau ultra high temperature. Susu UHT adalah susu yang diproses pada suhu sangat tinggi. Proses pemanasan dilakukan pada suhu 135 derajat Celcius selama beberapa detik. Kemudian dengan cepat didinginkan ke suhu ruang. Proses ini mengakibatkan semua mikroorganisme terbunuh serta memperlama masa simpan hingga berbulan-bulan. Kedua, susu pasteurisasi. Susu yang telah dipanaskan pada suhu 72-74 derajat Celcius selama 15-20 detik. Pasteurisasi membunuh semua mikroorganisme patogen dalam susu mentah. Untuk membatasi pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang tersisa, susu pasteurisasi perlu disimpan dalam kondisi dingin selama distribusi dan penyimpanan. Umur simpan susu pasteurisasi tergantung pada beban awal mikroorganisme serta pada suhu penyimpanan, tetapi biasanya sekitar 7 hari. Jika kalian melihat susu dengan tulisan fresh milk, nah, itu juga sebagai tanda bahwa susu itu diproses dengan cara pasteurisasi. 3. Susu steril. Susu steril dipanaskan dalam suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Susu jenis ini biasanya dijual dalam kemasan kaleng. Proses sterilisasinya adalah susu dimasukkan ke dalam kaleng dan disterilkan bersama dengan kalengnya. Susu ini pun diberi tambahan zat gizi dan bisa disimpan pada suhu ruang. 4. Susu bubuk. Susu bubuk dibuat dengan menguapkan susu hingga kering dengan menghilangkan airnya. Tahukah kamu bahwa susu adalah 80%-nya air? Proses ini dikenal sebagai pengeringan semprot. Susu dipasteurisasi terlebih dahulu, kemudian dipanaskan kembali. Setelah itu baru diuapkan dan dipanaskan lagi menjadi campuran padat yang terkonsentrasi. Campuran ini kemudian disemprotkan ke dalam ruang yang dipanaskan
di mana ia direduksi menjadi partikel halus. Zat gizi tetap sama setelah pengeringan semprot, namun jauh lebih terkonsentrasi dalam bentuk bubuk. Setelah proses semprot kering, seringkali susu dikeringkan sekali lagi untuk memastikan kelembapan yang tersisa hilang sebelum dikemas. Susu bubuk memiliki umur simpan yang jauh lebih lama daripada susu cair. Itulah macam-macam cara pengolahan susu, agar susu aman untuk diminum dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Syifa Pervitasuri dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.